Oke, ini khusus buat kalian Gen Z. Kalian yang mungkin lagi ngerasa agak hilang arah, bingung di tengah dunia yang rasanya makin kacau dan perubahannya cepat banget. Rasanya gitu kan, di mana-mana ada perang, ekonomi nggak jelas, semua aturan main dari orang tua kita tuh kayaknya udah nggak berlaku lagi. Kalau kalian ngerasain ini, santai, itu normal, karena kita emang lagi ada di titik balik sejarah. Hal pertama yang harus kita sadari bareng-bareng tuh ini, dunia yang dijanjikan sama generasi sebelum kita, dunia dengan jalur karir yang lurus, aman, dan terjamin, itu udah nggak ada. Titik, itu kenyataannya. Masih ingat kan nasihat lama? Sekolah yang benar, kerja yang rajin, nurut sama bos, terus pelan-pelan naik jabatan, dan pensiun dengan tenang. Udah, lupain aja semua itu. Dunia yang kaya gitu udah jadi bagian dari masa lalu. Tapi coba deh lihat realitanya sekarang. Aturan mainnya udah hancur. Satu orang doang, modal ide sama laptop, bisa bangun kerajaan bisnis dari kamar kosannya. Anak umur 23 tahun bisa jadi miliarder. Yah, selamat datang di dunia yang baru. Nah, disinilah masalahnya muncul. Di tengah semua kesempatan ini, ada semacam perang batin di dalam diri Gen Z. Sebuah paradoks antara potensi yang gak ada batasnya dan rintangan yang sama besarnya juga. Dan jangan pernah ngeremehin potensi ini ya. Kalian itu bukan cuma angka, kalian adalah demografi terbesar di Indonesia. Itu bukan sekedar statistik, itu kekuatan. Kekuatan buat ngebentuk ulang ekonomi dan masa depan bangsa ini ada di tangan kalian loh. Oke, ini paradoks yang pertama. Di satu sisi, Gen Z itu mimpinya setinggi langit, ambisius banget. Tapi di sisi lain, seringkali ada kecenderungan buat kurang greget eksekusinya. Idenya cemerlang, tapi langkah buat ngejadiinnya nyata itu sering berhenti di tengah jalan. Paradoks kedua, ini lebih gila lagi. Kalian itu megang seluruh perpustakaan dunia di kantong kalian. Semua ilmu pengetahuan manusia ada di ujung jari. Tapi kalian juga generasi dengan fokus yang paling gampang pecah sepanjang sejarah. Informasi tanpa batas dilawan sama fokus yang terbatas. Coba lihat angka ini. Resapin dulu bentar. 13 tahun. Gini nih hitung-hitungannya. Kita ambil rata-rata screen time 4 jam sehari. Dan kita semua jujur aja deh, seringnya kan lebih dari itu. Kalau umur kita 80 tahun, itu artinya kalian bakal ngabisin 13 tahun penuh cuma buat natap layar. Bayangin, 13 tahun hidup, lenyap cuma buat nge-scroll tanpa tujuan. Nah, semua ini akhirnya ngerujut ke satu pilihan yang super fundamental, sebuah persimpangan jalan yang dihadapi semua orang di setiap generasi. Dan pilihan ini benar-benar bakal nentuin sisa hidup kalian. Pertanyaannya simple banget, lu yang mana? Pilihan ini muncul setiap pagi pas lu bangun, setiap kali lu buka HP. Ada 2 jalur di depan kita. Pertama, produsen. Mereka ini yang ngebangun, yang nyiptain sesuatu, yang jualan solusi. Mereka itu pencipta nilai. Terus ada konsumen. Kerjaannya yang nge-scroll, nonton Netflix, check out barang yang sebenarnya nggak mereka butuhin. Seringnya pakai ngutang lagi. Mereka cuma nggak ngabisin nilai. Dan kita harus jujur-jujuran nih. Jangan pernah ngarep sistem ini dibikin buat nyelamatin semua orang. Sistem ini tuh dari sananya emang dirancang buat nggak adil. Bakal selalu ada pemenang dan ada yang kalah. Ada metafora kuno yang pas banget nih. Dulu para bangsawan itu ngebakar lumbung padi petani setiap kali petaninya mulai terlalu makmur. Tujuannya biar mereka tetap butuh dan bergantung. Sekarang coba kita lihat polanya. 2008, krisis finansial ngebakar kekayaan global. 2020, pandemi ngebakar bisnis-bisnis kecil. Kayaknya tiap dekade selalu ada pembakaran baru buat ngeriset papan permainan lagi, biar yang di atas tetap di atas. Terus gimana caranya kita keluar dari siklus ini? Jawabannya bukan dengan nyoba ngontrol dunia luar. Udah lupain dulu soal kebijakan pemerintah, ekonomi global, atau perang di mana-mana. Fokus ke satu-satunya hal yang 100% ada di bawah kendali lu, diri lu sendiri. Buat jadi seorang produsen, lu cuma butuh 2 hal. Pertama, etos kerja yang gila-gilaan. Bukan cuman kerja, tapi terobsesi. Kayak Stephen Curry yang ngelakuin jutaan kali latihan nembak pas nggak ada siapa-siapa yang liatin. Kedua, rasa penasaran yang nggak ada habisnya. Terus tanya kenapa. Karena di permainan jangka panjang, orang yang penasaran bakal selalu ngalahin orang yang cuma pintar. Kutipan ini benar-benar mendefinisiin ulang apa itu pintar. Tes kecerdasan yang sebenarnya itu bukan IPK atau nilai ujian, tapi simple. Lu dapat nggak apa yang lu mau dari hidup ini? Jadi kalau lu ngerasa pinter tapi hidup lu acak adut, ya sorry to say, menurut definisi ini lu belum pinter.
Makanya, lu butuh peta, sebuah misi, tujuan yang jelas. Kenapa? Karena hidup itu pasti bakal ngajar lu. Bakal ada kesulitan, pengkhianatan, kegagalan. Nggak punya peta, lu hancur. Punya peta, bahkan di tengah badai paling parah pun lu tahu arah pulangnya kemana. Dan mungkin ya, ini akar dari banyak masalah mental health kita sekarang. Kebahagiaan yang sejati itu datang dari momentum, dari perasaan kalau kita lagi bertumbuh. Waktu kita berhenti belajar, berhenti gerak maju, kita jadi stagnan. Dan stagnan itu ya nama lainnya depresi. Manusia itu emang diprogram buat terus berkembang. Jadi intinya begini, sebuah revolusi lagi terjadi sekarang di depan mata kita. Dan generasi kita lah yang bakal mimpin revolusi ini. Pertanyaan buat lu cuma satu. Waktu sejarah ditulis nanti, nama lu bakal kecatat sebagai penonton doang atau sebagai pemain yang ikut ngubah permainan? Pilihan ada di tangan lo.